Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri, NIM 22411040294. Saya dari kelas 4 PAIB. Di sini saya akan membuat video mengenai film The Ron Clark Story untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan. Sebelumnya saya di sini akan menceritakan sedikit garis besar dari film The Ron Clark Story. Nah, siapa sih The Ron Clark Story? Ron Clark itu merupakan salah satu guru yang berasal dari Amerika Serikat. Kemudian beliau itu mencari sekolah-sekolahan yang dianggap beliau itu terpelosok, sehingga mungkin rasa pengabdiannya sebagai guru kepada negaranya. Kemudian beliau menemukanlah salah satu sekolah yang bernama Inner Harlem atau SD Harlem, ya, kita sebutnya seperti itu. Nah, di SD sebelum beliau masuk ke SD tersebut sudah banyak sekali yang menjatuhkan mentalnya, bahwasanya apakah bisa di dalam seorang guru kota kemudian mengajar di pelosok desa, apakah bisa seperti itu. Kemudian karena tertantang, beliau ingin sekali mengajar di situ. Kemudian keterimalah beliau di SD Harlem tersebut. Kemudian sebelumnya kepala sekolahnya itu sudah memberikan nasihat bahwasanya sudah banyak sekali sekitar 6 guru yang hanya 1 minggu di kelas 6 di SD itu, khususnya kelas 6, kemudian mereka mengundurkan diri karena tidak sanggup mengatasi para anak-anak peserta didik yang sangat begitu aktif dan susah untuk diajak bekerja sama dalam pembelajaran. Nah, dengan adanya itu beliau semakin tertantang bahwasanya beliau harus memecahkan, beliau harus mengalahkan, dan beliau harus menang, harus menjadi guru yang terbaik bagi mereka. Dan mereka itu sebenarnya mungkin untuk menjadi dari yang mereka itu adalah yang sangat aktifnya, tetapi dalam bentuk kurang positif, nantinya akan mengikuti guru tersebut. Nah, kemudian pertama Pak Ron Clark masuk itu disambut dengan banyak, ada yang sedang mengunyah permen karet, bermain sendiri, bahkan ada yang sedang bertunjuk-tunjukkan dan yang lainnya. Nah, pertama beliau masuk, beliau sudah mulai frustasi karena pertama masuk tidak diragaukan, tidak dihiraukan, tidak diperhatikan. Kemudian hari-hari selanjutnya beliau bertanya ke alamat-alamatnya, kemudian mendatangi rumahnya, kemudian melihat kondisi anak-anak tersebut di rumahnya. Ada yang namanya Senka itu memiliki adik 3 dan ibunya itu bekerja, sehingga di rumah dia tidak bisa mengerjakan PR, tidak bisa belajar karena sibuk mengurus adik-adiknya. Kemudian Julio itu karena Julio dan kemudian Towson dilihat karena bapaknya temperamental, dan ada banyak sekali mereka itu memiliki latar belakang keluarga yang tidak baik, kurang mendukung untuk pertumbuhan anak. Kemudian pada hari selanjutnya Pak Ron Clark ini masuk ke kelas. Kemudian dalam pembelajarannya itu beliau pertama memberikan peraturan kepada kelas bahwasanya mereka semua adalah keluarga, karena jadi mereka itu tidak hanya hubungan antara guru dengan siswa, tetapi mereka itu adalah keluarga, dan dalam keluarga itu nantinya akan terhubung, nantinya akan adanya kejujuran, akan adanya perhatian dan yang lainnya. Dan setelah itu kemudian pada suatu hari, karena beliau sudah sangat frustasi mencari strategi apa yang cocok untuk memberikan pelajaran kepada mereka, beliau membeli susu yang banyak. Kemudian beliau mengajarkan tentang materi pembelajaran, dan
apabila anak-anak mendengarkan selama 15 detik, maka Pak Ron ini akan meminum susunya sampai pembelajaran itu habis dan sampai susunya itu habis. Nah, setelah dari itu mulai para siswa peserta didik ini sudah mulai mendengarkan, mulai memperhatikan Pak Ron Clay ini, sehingga tetapi pada suatu hari karena sudah mulai ini, tetapi pada suatu hari ada salah satu siswa yang bernama Sameika ini tidak mengerjakan tugasnya itu berupa jurnal yang seperti catatan tentang cita-cita besar. Nah, mereka ini sudah mengerjakan, tetapi si Sameika ini tidak mengerjakan, sehingga Pak Ron ini menggabrak mejanya dan kemudian beliau ini frustasi, pasrah dan merasa kalah. Dan setelah itu beliau mengevaluasi, mengintrospeksi diri sendiri dengan melihat-lihat kota New York. Kemudian beliau mulai sabar dan berjuang lagi untuk memberikan pembelajaran yang terbaik, sehingga pada minggu kedua, minggu ketiga sampai minggu keempat, karena di mana di situ sudah mulai akan adanya ujian nasional, mereka sudah semakin membaik, nilai-nilainya semakin membaik, sehingga mereka semua itu lulus dengan peringkat dan nilai-nilai yang terbaik di New York dan di SD mereka di kelas tersebut. Nah, di kelas mereka. Kemudian jadi Pak Ron Clark ini sangat memiliki keinginan bahwa apa yang dipikirkan orang-orang tidak mungkin itu apabila kita bekerja, apabila kita berusaha itu akan mungkin. Dan Pak Ron Clark juga masuk ke dalam dunia para peserta didik, para anak-anak tersebut. Jadi tidak anak-anak masuk ke dunianya Pak Ron untuk belajar, tetapi Pak Ron yang masuk ke dunianya anak-anak. Mereka karena misalnya anak-anak ini suka nyanyi, Pak Ron memberikan materi dan bernyanyi. Kemudian mereka juga suka bermain kartu, kemudian Pak Ron juga memberikan pembelajaran lewat permainan kartu. Jadi sebagai guru itu kita harus fokus, kita harus bekerja keras, kita berpikiran bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau kita ini berusaha dengan keras. Dan sedikit kemudian yang teori apa saja sih yang terkandung dalam film ini, setelah saya analisis ada 2 teori yang terkandung dalam film ini. Teori yang pertama itu konstruktivisme. Teori ini tuh mengembangkan kemampuan logis dan analitis siswa berdasarkan pengamalan mereka dan lingkungan sekitarnya, sehingga kemampuan mental dan aktivitas individu membantu dalam membangun basis pengetahuan mereka. Jadi mental mereka dari setiap individu, mental yang tertanam dari keluarga, dari lingkungan sekitar itu akan sangat membantu mereka dalam pembelajaran. Maksudnya seperti Pak Ron itu kan tidak hanya mengenali siswanya tetapi juga mengenali lingkungan keluarganya. Jadi mentalnya akan terbangun sehingga adanya teori konstruktivisme. Kemudian teori yang kedua adalah teori humanistik. Nah, di teori ini tuh setiap orang memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, bagi para tenaga pengajar tidak dapat memukul rata satu pendekatan belajar yang sama untuk semua muridnya. Seperti tadi bahwasanya humanistik itu ya memanusiakan manusia, bahwa setiap peserta didik itu memiliki bakatnya masing-masing, memiliki dunianya masing-masing, sehingga kita sebagai pengajar harus mau berkontribusi dan masuk ke dalam dunia mereka, sehingga pembelajaran yang kita sampaikan akan mereka juga terima dengan baik. Sekian, apabila banyak kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.